Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan pada hari ini, di hari yang istimewa, yaitu hari yang sangat bersejarah. Hari di mana Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga. Tuhan bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Haleluya. Kita hari ini merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Tuhan yang sudah mati dan Tuhan yang sudah bangkit untuk kita, untuk menebus umat manusia, menebus dosa-dosa umat manusia, sehingga kita ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan yang begitu besar akan dunia ini. Amin. Praise God. Puji Tuhan. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Haleluya, haleluya. Let's pray. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini. Bapa, kami datang dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penundukan diri di bawah kaki-Mu, di bawah tangan-Mu yang kuat. Sebab kami tahu, kami sadari bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bukan siapa-siapa Bapa. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada dan tinggal bersama dengan kami, untuk menjadi gembala kami yang akan mengembalai kami, untuk menjadi guru kami yang akan mengajar kami kepada seluruh kebenaran itu, untuk menjadi pemimpin kami yang akan memimpin setiap langkah kami, dan untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang akan menyelamatkan kami umat manusia. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami mau serahkan Bapa kebaktian mission, kebaktian hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus pada hari ini, yaitu 2000 tahun yang lalu. Kami memperingati kembali pada hari ini bahwa Tuhan Yesus yang sudah berkorban bagi kami umat manusia, Tuhan yang sudah menebus dosa-dosa manusia, dan Tuhan yang sudah membayar lunas setiap dosa dan kutuk umat manusia sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih Bapa untuk anugerah Tuhan yang terbesar di dalam hidup kami. Kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ke depan dari awal hingga akhir. Biarlah Tuhan yang terus bertakhta di atasnya, dan Tuhan yang terus bersemayam di dalamnya, dan Tuhan juga yang terus bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, penuhi setiap ruangan dengan hadirat-Mu Bapa. Kami serahkan Bapa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah sampai pada hari ini untuk menyambut hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus pada tahun 2023. Haleluya, puji Tuhan. Kita angkat pujian, sambutlah Yesus. Kita mau menyambut Sang Raja di atas segala raja,
Dia sudah bangkit pada hari yang ketiga pada tahun 2000 tahun yang lalu. Dan kita sedang memperingati lagi pada hari ini bahwa Tuhan Yesus yang sudah bangkit, Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Haleluya. Dan Ia akan datang lagi untuk kembali menjadi Raja di atas segala raja. Haleluya. Sambutlah Yesus. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta aku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku
dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Raja segala raja yang kami sembah, yang patut disembah, Raja segala raja. Benar Tuhan, Engkaulah Raja di atas segala raja, yang patut disembah dan yang patut dipuji. Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan. Engkaulah Tuhan yang sudah bangkit pada hari yang ketiga, sehingga kami boleh mendapatkan keselamatan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Puji Tuhan. Siap memuji Tuhan? Haleluya. Hallelujah, Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega. The first and last is He. The curse of sin is broken, and we have perfect liberty. The Lamb of God has risen. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. Death has lost its victory,
and the grave has been denied. Jesus lives forever, He's alive, He's alive. He's the Alpha and Omega, the first and last is He. The curse of sin is broken, and we have perfect liberty. The Lamb of God has risen, He's alive, He's alive. Hallelujah, Jesus is alive. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. God sent His Son, they call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lives and dies to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Not alam, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amen. Jesus is alive. He rose from the dead. Jesus is alive forever and ever. Amen. Praise God. Haleluya. Kita masih memuji Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat
selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Amin. Sang Penebus Juru Selamat umat manusia. Amin. Jesus is alive. Happy Resurrection Day today. Praise God. Kita masih memuji Tuhan ya. Haleluya. Kalau Roh Kudus yang membangkitkan Kristus hidup di dalam dirimu, kalau Roh Kudus yang membangkitkan Kristus hidup di dalam dirimu, Dia bangkitkan tubuhmu itu. Amin. Oleh Roh-Nya yang di dalammu. Haleluya. Kalau Roh Kudus yang membangkitkan Kristus hidup di dalam dirimu, Dia bangkitkan tubuhmu itu. Oleh Roh-Nya yang di dalammu. Haleluya. Kalau Roh Kudus yang membangkitkan Kristus hidup di dalam dirimu. Amen. Christ lives in you. Amen. Praise God. Roh Tuhan yang sudah membangkitkan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Yesus Juru Selamat, Engkau datang ke dunia jadi manusia untuk selamatkan seluruh umat manusia. Dia membawa keselamatan dan sukacita, pengharapan bagi yang mau percaya. Mari datang bersujud di hadapannya, Sang Juru Selamat semua umat manusia. Nama yang berkuasa di langit di bumi, Yesus Kristus Tuhan Sang Raja Damai. Mari bersorak, mari bersorak kemenangan, Sang Juru Selamat telah datang. Mari bersyukur buat semua anugerahnya yang besar. Mari terima Dia
keselamatan dan memberi kelepasan. Senang selama-lamanya, Dia menjamin keselamatan dan memberi kelepasan. Senang selama-lamanya. Mari bersorak kemenangan, Sang Juru Selamat telah datang. Mari bersyukur buat semua anugerahnya yang besar. Mari terima Dia dalam hidupmu. Dia menjamin keselamatan dan memberi kelepasan. Senang selama-lamanya, Dia menjamin keselamatan dan memberi kelepasan. Senang selama-lamanya. Senang selama-lamanya. Amazing grace, how sweet the sound that saves a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was grace that told my heart to feel, and grace my feet release. How gracious deep that grace appeared. The hour I first believed. Through many dangers, toil and snare, we have already come. 'Twas grace that brought us safe thus far, and grace will lead me home. Amazing grace, how sweet the sound that saves
You are amazing, Jesus. Amazing love, amazing grace, amazing love. You are amazing. You are amazing. Amazing grace, amazing love. You are amazing. Thank you, Lord. You are amazing. You are amazing, Lord. Thank you, Lord, for everything. Thank you for today. Thank you for blessing us. Thank you, Lord. Terima kasih, Bapa. Benar, Tuhan. Engkau luar biasa. Engkau Tuhan yang ajaib. Engkau sudah bangkit pada hari ini, Bapa, di tahun 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Bapa, Tuhan sudah memperingati kami kembali atas kelahiran, kematian, dan kebangkitan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuduskan kami Bapa. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Penuhi Bapa kami, penuhi hamba-Mu dengan hikmat Tuhan, urapan Roh Kudus yang baru. Tuhan urapi terus hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Puji Tuhan, praise God. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan pada hari yang indah ini, yaitu hari yang sangat istimewa bagi kita umat-umat Tuhan. Ya, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ya. Pada tahun 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati dan Ia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin, luar biasa. Happy Resurrection Day. And Christ is risen. Amin. Christ is risen forever and ever. Amin. Praise God. Puji Tuhan. Hari ini kita merayakan to celebrate the resurrection of Christ Jesus. Amen. Christ lives forever and ever. Amen. Praise God. Jesus Christ is the God, the Almighty God. He's already sacrificed His life for us, just to save us, just to give us the eternal life, to give us the salvation. Amen. Jesus gave us the salvation through His sacrifice. Amen. Puji Tuhan. Praise God. We are so very lucky. Kita sangat beruntung that Tuhan mau mati untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita, umat manusia, sehingga kita semua boleh memperoleh keselamatan. Amin. Ya, today adalah hari yang sangat indah, sehari yang sangat berbahagia. Ya, kita sudah berada di bulan April ya, tanggal 9 April tahun 2023. Jadi kita merayakan ya hari Paskah, yaitu Paskah celebration, to celebration the resurrection of Christ Jesus. I mean, today is such a beautiful day to remember that Christ has risen from the death,
forever and ever. Amen. Praise God. Saya juga diberikan sukacita. Tuhan memberikan saya sukacita pada hari ini ya, karena Tuhan tahu hari ini adalah hari kebangkitannya. Kita harus celebrate. We must rejoice. Amen. We must rejoice. Today is the resurrection day of Christ Jesus. Amen. Praise God. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-28. Injil Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Jadi kita mau bacakan sama-sama Injil Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Ya, karena kita mau belajar hari ini bagaimana Tuhan sudah bangkit dari antara orang mati. Tuhan bangkit pada hari yang ketiga. Dia bangkit dari antara orang mati. Jadi kita mau bacakan ayat-ayat kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-28. Dan kita mau bacakan dari ayatnya yang pertama. Silakan dibacakan, puji Tuhan. Praise God. Matius 28 ayat 1-10. Ayat 1-nya, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ayat 2, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Ayat 3, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ayat 4, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Ayat 5, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat 6, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Ayat 7, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ayat 8, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ayat 9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ayat 10, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Puji Tuhan, praise God. Kita akan bacakan lagi dari ayat yang pertama. Ayat yang pertama, setelah hari Sabat lewat. Setelah hari Sabat lewat, di situ dikatakan menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu. Menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Jadi di ayat yang pertama di situ dikatakan, kita bacakan lagi. Setelah hari Sabat lewat, ya ini sesudah hari Sabat lewat. Menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Menjelang menyingsingnya hari fajar pada hari pertama minggu itu. Jadi ini setelah hari Sabat ya, menjelang sesudah hari Sabat. Lalu ya, Maria Magdalena dan Maria yang lain. Maria Magdalena dan Maria yang lain di situ dikatakan menengok kubur itu. Jadi ini perempuan-perempuan ini pergi ke kubur itu untuk melihat kubur itu. Lalu
Lalu ayat 2-nya, maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Jadi ya, di saat mereka sedang melihat kubur itu, maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit, di situ dikatakan. Dan datang ke batu itu. Dan datang ke batu itu. Dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Dan menggulingkannya dan duduk di atasnya. Jadi malaikat Tuhan datang dan menggulingkan batu itu dan dia duduk di atas batu itu. Lalu ayat 3-nya, wajahnya bagaikan kilat. Wajahnya bagaikan kilat. Dan pakaiannya putih. Dan pakaiannya putih bagaikan salju. Bagaikan salju. Jadi ini malaikat Tuhan yang Tuhan utus untuk datang pada hari itu. Lalu ayat 4, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan. Dan menjadi seperti orang-orang mati. Dan menjadi seperti orang-orang mati. Saudara, jadi di situ orang-orang penjaga pun mereka melihat, menyaksikan malaikat Tuhan datang dan terjadilah pada waktu itu terjadilah sesuatu yang luar biasa sehingga penjaga-penjaga itu pun mereka gentar dan mereka gentar, artinya mereka takut dan gentar sehingga mereka menjadi pucat seperti orang mati. Lalu ayat 5-nya, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut. Janganlah kamu takut. Ia katakan, malaikat ini berkata kepada perempuan-perempuan itu, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Lalu ayat 6-nya, malaikat Tuhan tahu mereka sedang mencari Tuhan Yesus yang disalibkan, yang mati disalibkan itu. Terus ayat 6, ia tidak ada di sini. Ia tidak ada di sini, kata malaikat itu. Sebab ia telah bangkit. Sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Sama seperti yang telah dikatakannya. Artinya malaikat katakan kepada mereka, perempuan-perempuan itu, ia tidak ada di sini karena ia telah bangkit. Sama seperti yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kalian. Itu maksudnya. Lalu, mari, lihatlah tempat berbaring. Malaikat Tuhan katakan, mari lihatlah tempat ia berbaring, di mana Tuhan Yesus diletakkan. Itu maksudnya. Lalu ayat 7-nya, dan segera pergi dan katakanlah kepada murid. Dan segera pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Jadi malaikat Tuhan berkata, pergilah dan katakan kepada murid-murid Tuhan bahwa ia katakan kepada mereka bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Lalu ia mendahului kamu ke Galilea. Ia mendahului kamu ke Galilea. Jadi Tuhan Yesus yang sudah mendahului mereka ke Galilea. Lalu di sana kamu akan melihat dia. Di sana kamu akan melihat dia. Itulah malaikat katakan kepada mereka. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi malaikat Tuhan sedang berbicara kepada mereka. Lalu ayat 8, mereka segera pergi dari kubur itu. Mereka segera pergi dari kubur itu. Perempuan-perempuan ini segera pergi dari kubur itu. Lalu dengan takut dan dengan sukacita yang dengan besar. Takut dan sukacita yang besar. Artinya mereka juga takut, tetapi mereka juga penuh dengan sukacita yang besar. Dan berlari cepat-cepat. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Lalu ayat 9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata. Mereka tidak menyangka mereka akan melihat Yesus pada saat itu. Lalu Yesus berkata, salam bagimu. Yesus berkata, salam bagimu. Ya, luar biasa. Yesus mengatakan salam, artinya Tuhan sedang menyampaikan damai sejahtera. Lalu mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Jadi mereka melihat, menyaksikan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia hidup luar biasa. Dia benar-benar hidup di hadapan mereka sehingga mereka
memeluk kakinya dan menyembah dia. Ya, ini perempuan-perempuan ini menyaksikan Tuhan Yesus sudah bangkit. Lalu ayat 10, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku. Tuhan Yesus katakan, supaya mereka pergi ke Galilea. Jadi Tuhan Yesus katakan kepada perempuan-perempuan itu, jangan takut, pergilah dan katakanlah kepada mereka, supaya mereka pergi ke Galilea untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ya, di situ Tuhan katakan, pergilah ke Galilea dan di sana mereka akan melihat aku. Luar biasa. Lalu habis sampai di situ. Jadi di situ dikatakan, ya, Tuhan Yesus katakan luar biasa bahwa Tuhan Yesus sudah menyatakan di hadapan perempuan-perempuan itu, ya, bahwa dia hidup, dia sudah bangkit dari antara orang mati. Ya, Jesus is rose from the dead. Ya, Jesus is alive. Jadi perempuan-perempuan ini terkejut melihat Tuhan Yesus pada waktu itu ada di hadapan mereka. Ya, karena malaikat Tuhan sudah berkata kepada mereka, pergilah ke sana. Tuhan Yesus sudah mendahului mereka ke Galilea. Jadi perempuan-perempuan itu mengikuti apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Jadi luar biasa bahwa kabar sukacita bagi mereka, bagi kita semua, bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan sudah mengutus malaikat Tuhan untuk datang ke bumi untuk memberitahukan bahwa Tuhan sudah bangkit pada hari yang ketiga. Dia sudah bangkit dari antara orang mati dan Tuhan sudah menang. Dia sudah menebus dosa-dosa manusia. Dia sudah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Oleh sebab itu Tuhan Yesus katakan kepada perempuan-perempuan itu, pergilah dan beritahukanlah kepada mereka bahwa aku sudah bangkit dan mereka akan melihat aku di Galilea. Jadi artinya Tuhan Yesus katakan beritahu kepada mereka agar mereka pergi ke Galilea untuk bertemu dengan Tuhan Yesus di sana. Ya, luar biasa saudara, hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus, bahwa kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus sudah berkata dia akan bangkit pada hari yang ketiga, dan itu sudah nyata, dinyatakan benar bahwa Tuhan Yesus sudah mati dan sudah bangkit pada hari yang ketiga. Ia bangkit pada hari ketiga, ia bangkit dari antara orang mati dan bangkit pada hari ketiga dan duduk naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Itulah Tuhan Yesus katakan bahwa ia pasti bangkit pada hari yang ketiga, karena Tuhan akan dibangkitkan oleh Bapa di surga, oleh Bapanya, yaitu Bapa di surga, Bapa di atas segala Bapa, Tuhan, yaitu Tuhan the Almighty God. Itulah Bapa di surga. Jadi dia yang sudah membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Oleh sebab itu dikatakan di dalam satu lagu, kalau Roh Kudus, ya, yang membangkitkan Tuhan Yesus ada di dalam kita, ya, maka Roh itu yang akan membangkitkan kita, karena Roh itu yang sudah membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Amin, puji Tuhan, luar biasa. Jadi saudara, kita belajar hari ini bahwa tentang hari kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu the resurrection day today, ya. Christ has risen, Christ is risen, ya. The resurrection day for the world, for us, that today, ya, kita diberikan kesempatan pada hari ini untuk datang kepadanya, untuk percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus yang sudah datang menjadi manusia, dia datang ke dunia untuk menjadi manusia, dan dia sudah mati dan dia sudah bangkit pada tahun 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus sudah selamatkan kita, umat manusia yang mau percaya, yang mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin, puji Tuhan. Saudara, kita akan
beralih ke Injil Yohanes pasal yang ketiga. Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, di ayatnya yang ke-16 ya. Di situ kita akan bacakan sama-sama Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Silakan dibaca. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi Tuhan katakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Lalu Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Supaya setiap orang yang percaya kepadanya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi di ayat yang ke-16 tadi ya, setiap kita bacakan lagi. karena begitu besar Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini ya. sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di situ dikatakan ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar Supaya setiap orang yang percaya di situ dikatakan kepadanya. Kalau kita mau percaya kepadanya tidak binasa di situ dikatakan, bahkan melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi itu sudah janji Tuhan, dijamin saudara. Kalau kita mau percaya kepada Tuhan Yesus ya, maka kita akan beroleh hidup yang kekal. Asal kita mau percaya, kita mau menerima, percaya kepada anak Allah yang sudah mati dan sudah bangkit, maka kita akan menerima keselamatan. Itu sudah dijamin, keselamatan yang sudah dijamin oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi di situ dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tuhan Allah begitu mengasihi kita umat manusia sehingga ia mau mengorbankan anaknya yang tunggal, anak Allah satu-satunya, untuk datang ke dunia untuk menjadi manusia dan untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Jadi kita harus mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa kita yang seharusnya tidak layak untuk menerima keselamatan itu, tetapi Tuhan yang sudah melayakkan kita. Karena Tuhan yang sudah melayakkan kita, sehingga kita boleh menerima keselamatan itu. Keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan Yesus. Mari datanglah kepada Tuhan untuk menerima keselamatan itu yang sudah dijamin, keselamatan yang tidak akan hilang. Amin. Nah, kita mau beralih lagi ke Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-6. Yohanes 14 ayat ke-6, kata Yesus kepadanya. Ya, dengarkan baik-baik. Ini Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Di situ dikatakan, Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa Kalau tidak melalui aku. kalau tidak melalui aku. Jadi sudah jelas Tuhan Yesus katakan ya, aku berkata kepadamu, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saudara sudah jelas ya, kalau saudara mau datang percaya kepadanya dan menerima dan mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka Tuhan Yesus sudah katakan tadi di ayat yang ke-6 bahwa Tuhan Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi tidak ada kita pun mau mencari Bapa itu kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Kita tidak bisa lewat jalan-jalan yang lain, karena Tuhan katakan hanya melalui Tuhan Yesus kita akan melihat Bapa, kita akan bertemu dengan Bapa di surga. Amin. Luar biasa, anak Allah yang luar biasa, anak Allah yang sudah menang, sudah bangkit dari antara orang mati,
Ya, nah kita mau beralih lagi ke 1 Korintus ya. 1 Korintus pasal yang ke-15 ya. Oh ya, 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-14. Ya, kita mau bacakan sama-sama 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-14. 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kita bacakan lagi. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, ini dikatakan oleh Rasul Paulus, lalu maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi Rasul Paulus katakan ya, kalau Kristus tidak dibangkitkan, artinya kalau tidak ada kebangkitan Kristus, artinya Tuhan Yesus masih ada di dalam kubur, tidak bangkit. Rasul Paulus katakan, maka sia-sialah, ya sia-sialah. Di situ dikatakan sia-sialah apa yang kita coba bacakan lagi. Maka sia-sialah. Terus. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, di situ dikatakan Rasul Paulus katakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Artinya sia-sialah pemberitaan saudara dan saya kalau Kristus itu tidak dibangkitkan, atau Kristus itu tidak bangkit dari antara orang mati, maka sia-sialah pemberitaan kita. Artinya apa yang kita jalani, pelayanan kita semua tentang kabar Injil, tentang mengabarkan Injil, sia-sialah Rasul Paulus katakan. Dan juga sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi sia-sialah pemberitaan kita, artinya pemberitaan Injil itu menjadi sia-sia, dan juga kepercayaan kamu, artinya kepercayaan kita juga menjadi sia-sia. Rasul Paulus katakan kalau Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati. Maksudnya kalau Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati pada hari yang ketiga, maka sia-sialah pemberitaan kita, sia-sialah pemberitaan Injil Kristus, sia-sialah kepercayaan saudara dan saya. Semua akan menjadi sia-sia. Rasul Paulus katakan dia adalah hamba Allah yang luar biasa. Rasul Paulus sudah berkata, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah semua pemberitaan Injil dan juga kepercayaan kita. Oleh sebab itu saudara, sudah jelas bahwa Yesus sudah bangkit. Christ has risen. Christ is risen. Ya, the resurrection day today, ya 2000 years ago. Tuhan sudah bangkit. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Ya, oleh sebab itu kita semua sudah dijamin. Keselamatan itu sudah dijamin oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah mendapatkan keselamatan yang kekal. Karena keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus sudah dijamin. Dia sudah membayar keselamatan kita dengan nyawanya, yaitu dengan tubuh dan darah Kristus yang sudah dikorbankan hanya untuk menebus dosa umat manusia, hanya untuk menyelamatkan umat manusia. Oleh sebab itu, kita sudah mendapatkan keselamatan yang dijamin oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, datanglah kepada Tuhan Yesus. Datanglah, kembalilah kepada Tuhan. Tuhan begitu panjang sabar, ya, long suffering. Christ has long suffering waiting for you and me. Dia menunggu saudara dan saya untuk datang kembali kepada Dia, agar kita boleh menerima keselamatan, kita tidak binasa. Oleh sebab itu ada tawaran dari Tuhan Yesus Kristus, panggilan dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudara dan saya. Bagi saudara yang belum bertobat atau yang masih menunda-nunda pertobatan, karena saudara masih mau menikmati keindahan dunia atau masih mau menikmati kehidupan di dalam dosa,
kehidupan di dalam kegelapan, dan kehidupan di dalam kekotoran, kenajisan, maka saudara dipanggil oleh Tuhan untuk datang kembali kepada Tuhan, karena ada keselamatan yang sudah dijamin oleh Tuhan Yesus Kristus untuk saudara yang mau bertobat, yang mau datang kembali kepada Tuhan Yesus, agar saudara tidak binasa, ya. Jadi saudara, Tuhan sudah memanggil kita, sudah mengundang kita bahwa hari ini, di hari kebangkitannya, mari saudara, jangan lagi sia-siakan waktu. Saudara, jangan lagi saudara membuang-buang waktu percuma karena tidak mau mendapatkan keselamatan atau hanya memikirkan bahwa keselamatan itu tidak benar, sehingga saudara tidak mau datang kepada Tuhan. Mari saudara, saya yang sudah menerima keselamatan itu, saya yang sudah diberikan keselamatan itu oleh Tuhan secara cuma-cuma, dan itu pun sebenarnya saya tidak layak untuk menerima keselamatan itu, tetapi Tuhan yang sudah melayakkan saya untuk menerima keselamatan itu, dan saya mau meresponi, saya mau datang kepada Tuhan di saat Tuhan memanggil saya. Orang-orang yang letih, lesu, dan berbeban berat, Tuhan katakan, mari kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Artinya Tuhan memanggil kita semua yang di dalam haus dan lapar akan Tuhan, ya. Karena di dalam Matius pasal yang ke-11 Tuhan sudah memanggil kita di situ, ya. Injil Matius pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-28. Ya, di situ sudah dikatakan Tuhan memanggil kita, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelepasan, kelegaan. Artinya Tuhan akan memberi kita keselamatan, ya. Tuhan sudah jamin keselamatan kita lewat kehidupannya yang sudah dikorbankan oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, saudara, mari hari ini, di hari yang istimewa ini, datanglah, kembalilah kepada Tuhan. Tuhan masih menunggu saudara. Tuhan masih menanti-nantikan saudara yang mau datang kepada Tuhan Yesus. Come to Him. He's waiting for you. He wants you to come back to Him. So He's been waiting in the long suffering. So come to Him. He loves you, and He said we deserve to have His love. Jadi kita semua, ya, Tuhan katakan, karena Tuhan mengasihi kita semua, oleh sebab itu kita patut untuk menerima kasih Tuhan yang begitu besar. Sebenarnya Tuhan katakan kita tidak patut untuk menerima keselamatan itu, tetapi Tuhan yang sudah memberikan keselamatan itu secara cuma-cuma. Asal saudara mau percaya kepada Tuhan Yesus dan mau menerima keselamatan itu. Amin. Luar biasa saudara. Hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, ya. Kita semua merayakan, umat-umat Tuhan di seluruh dunia merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus pada tahun 2023. Biarlah tahun 2023 begitu banyak jiwa boleh dimenangkan oleh Tuhan, banyak jiwa boleh datang kepada Tuhan pada hari ini, di hari kebangkitannya di tahun 2023, yaitu kami diingatkan untuk merayakan kembali hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus pada 2000 tahun yang lalu. Ya, biarlah saudara boleh melembutkan hati saudara dan mau datang kepada Tuhan. Jangan keraskan hati saudara, lembutkanlah hatimu dan dengarkanlah pemberitaan Injil pada hari ini, di hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, agar saudara boleh diselamatkan. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Saya sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini, di hari yang istimewa, hari yang luar biasa hari ini, saudara. The Resurrection Day, ya, Christ is risen.
Jadi saya sangat diberkati. Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya pada hari ini. Karena Tuhan yang bersabda, Tuhan yang berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Kita hanya menjalani tugas yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dan tugas yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Biarlah kita semua mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, karena kita harus belajar kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang rendah hati, Dia lemah lembut, Dia sangat luar biasa. Jadi kita harus belajar dari Tuhan. Oleh sebab itu, dengan kerendahan hati saudara, saya mengundang saudara, datanglah kepada Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia masih menunggu. Dia masih menunggu saudara. Percayalah, ambillah kesempatan yang masih diberikan oleh Tuhan pada hari ini. Amin. Luar biasa, karena ada ayat katakan di dalam Efesus pasal 5, di situ dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi saudara, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara sudah menyaksikan apa yang terjadi di muka bumi ini. Begitu banyak kejadian-kejadian yang sangat menakutkan. Oleh sebab itu Tuhan menawarkan saudara pada hari ini, mari datanglah kepada Tuhan, kembalilah kepada Tuhan di tahun 2023. Hari ini tanggal 9 April tahun 2023, Tuhan memanggil saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy Resurrection Day. Christ is risen. Amen. God bless us all. Amen. Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan pada hari ini yang Tuhan masih berikan kepada kami. Terlebih-lebih hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya ya Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan yang melayakan hamba-Mu untuk boleh tetap melayani Tuhan dimanapun, pada waktu kapanpun Bapa. Biarlah Tuhan yang melayakan hamba-Mu. Bapa, kami mau serahkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan yang meteraikan Bapa kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami yang sudah mendengarkan, kami boleh belajar dan kami tetap belajar. Dan kami mau diajar oleh Tuhan. Karena Tuhan adalah guru yang benar. Tuhan adalah pengajar yang benar, yang sudah menyelamatkan kami, umat manusia. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini, di hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus pada tahun 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Bapa untuk hari ini, hari yang indah. Biarlah Tuhan yang terus pimpin kami setiap langkah kami. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan setiap pokok doa kami yang begitu banyak untuk disebut satu persatu. Tetapi Tuhan Maha tahu, kami percaya Tuhanlah yang menjadi jawaban bagi setiap pokok doa kami. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan Bapa juga seluruh keluarga kami ke dalam tangan-Mu, bahwa mereka semua untuk bertobat pada tahun 2023. Bapa, dengan waktu Tuhan, dan kami serahkan juga apa yang terjadi di muka bumi ini. Kami serahkan Tuhan yang sanggup untuk mengendalikan segala situasi yang ada. Karena hanya Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Tidak ada kuasa lain selain kuasa-Mu ya Bapa. Engkaulah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Kami hanya dapat berserah dan berharap kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan tempat kami berlindung. Dan pertolongan kami hanya datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami mau serahkan Bapa untuk Israel saat ini. Biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan yang menolong Bapa, Tuhan yang melindungi Bapa hamba-hamba-Mu dari serangan-serangan musuh, baik dari dalam, musuh dari dalam, musuh dari luar. Dan Tuhanlah yang akan berperang dengan mereka. Terima kasih Tuhan akan membela
hamba-hambamu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu ya Aba ya Bapa yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Praise God, puji Tuhan. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini, yaitu kebaktian kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ya, hari ini, puji Tuhan, praise God. Kita akan angkat pujian. Puji Tuhan, praise God, terima kasih Tuhan. Kita akan angkat pujian, thank you Jesus. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Oh, forever we will praise your name. Forever we will praise your name, oh Lord. Thank you, thank you, thank you, Lord. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali sebagai Raja di atas segala raja, untuk membawa kita semua untuk hidup di rumah Bapa yang kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. Happy Resurrection Day. Christ is risen. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amen. Amen. Amen.